biasa terjadi di Indonesia, tapi di Malaysia diharamkan. Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, dimana hal ini biasa terjadi di Indonesia, tapi di Malaysia hukumnya malah diharamkan. Wah, ini menarik nih guys ya. Menarik banget ini. Ini membahas soal Islam di Indonesia dan juga Malaysia. Wah, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Tonton dari awal sampai akhir. Let's go. Dalam Islam, pernikahan beda agama merupakan hal yang dilarang dan tidak sah. Malaysia memiliki aturan yang tegas, di mana pernikahan antara Muslim dan non-Muslim tidak dapat didaftarkan. Sementara di Indonesia masih terjadi celah hukum melalui catatan sipil, meskipun tetap tidak diakui dalam Islam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan non-Muslim kecuali yang telah beriman. Jika tetap dilakukan, pernikahan tersebut dianggap batal dan hubungan yang terjadi masuk dalam kategori zina. Ternyata sekarang di Indonesia udah bisa nikah beda agama loh. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri seperti Singapura, Inggris, atau Amerika Serikat lagi. Cukup menikah di beberapa kota di Indonesia seperti berikut. Yang pertama Surabaya, yang kedua Yogyakarta, yang ketiga Tangerang, yang keempat Jakarta Selatan, dan yang terakhir yang baru disahkan adalah Jakarta Pusat. Nah gimana? Kalau kalian sendiri setuju nggak dengan pernikahan beda agama? Di hadapan Allah, di hadapan uskup dan para saksi, saya, Ayu Kartika Dewi, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Fudiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang syah. Semoga bagi kalian berdua, peneguhan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Perkawinan campur antara orang Islam dengan non-Muslim, boleh ke tidak? Dari sudut perundangan, kita jelaskan ni sebab saya pun background saya syariah undang-undang. Pernah juga dibahaskan oleh pensyarah-pensyarah, sebenarnya memang tak boleh. Dari segi perundangan tak boleh. Syariah itu sendiri adalah hukum hakam daripada Allah, undang-undang daripada Allah. Bila syariah undang-undang kata tak boleh, maksudnya dalam fiqh pun tak boleh. Diharamkan. Kalau dalam ayat Al-Quran tu dia ada sebut kahwin dengan ahli kitab kan. Ahli kitab tu dah tak ada dah sekarang. Sekarang tak ada dah. Itu zaman dahulu sahaja. Itu penjelasan lain dah tu. Kalau zaman sekarang, kahwin campur ni tidak dibolehkan, diharamkan sama ada dari segi agama maupun undang-undang Malaysia. Berlaku, memang berlaku, tetapi mereka ini tidak mendaftarkan perkahwinan. Kahwin secara sembunyi-sembunyilah, secara haram. Astagfirullah. Jadi di Malaysia itu memang diharamkan ya. Bagus, tegas gitu ya. Kok bisa gitu? Itu menjadi bukti bahwasannya di Malaysia itu memang betul-betul menegakkan gitu syariat Islam. Yang tidak boleh ya tidak boleh gitu kan. Seperti itu. Apalagi perkawinan yang dilakukan di gereja. Naudzubillah. Indonesia, saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh.
Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapak-bapak, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Pergi kedai orang Islam. Dalam kedai orang Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri. Lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Nak kahwin dengan orang bukan Islam, Kristian atau Yahudi ni, kita kena ada dia punya syarat-syarat dia. Macam Malaysia, you kena rujuk lah, jabatan mufti boleh ke tak boleh, jabatan agama boleh tak boleh. Tapi memang tak boleh lah. Yang baru ni ada seorang penjual kosmetik, dia alhamdulillah dia dapat Islamkan seorang doktor lelaki. Jadi dia tanya saya, Ustaz, boleh tak saya nak Islamkan dia? Saya dah mula jatuh cinta dengan dia ni. Saya kata, jangan kahwin sebab cinta. Kau kena kenal dulu, suruh dia masuk Islam sebab Islam itu indah. Oh, dia bincang. Memang lelaki tu, dia masa belajar dekat universiti dulu, memang dia selalu dengar tentang Islam. Dia memang minat pada Islam. Cuma dia nak masuk Islam, belum bersedia. Tapi dan sekarang ni ada penolak untuk dia masuk Islam, iaitu kahwin. Itu maknanya baguslah. Saya pun doa biar dia jadilah kahwin. Dengar-dengar baru ni dah pecah sikit dekat dalam Instagram dan Facebook. Boleh kita menikah Ahlul Kitab? Jawabannya boleh. Yahudi boleh. Menikah dengan Nasrani boleh. Tapi, tunggu dulu. Tapi dengan syarat masuk Islam dulu. Itu syaratnya. Kalau dia masih still kafir, lalu duduk dalam satu bumbung nanti rumah kita berbeza agama, ini tak boleh, haram dalam Islam. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Andaikan ada seorang hamba atau budak hitam, buruk, tapi beriman, itu lebih baik daripada wanita kafir tapi musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun dia menakjubkan kalian. Jadi boleh menikah dengan Yahudi, boleh menikah Nasrani, boleh menikah dengan orang Buddha, orang Hindu, boleh, tapi dengan syarat mereka masuk Islam. Seperti mana Nabi menikah dengan Sofia binti Huyai. Nabi menikah dengan orang Yahudi, tapi Sofia tu masuk Islam dulu, baru Nabi menikah dengan Sofia. Bukan Nabi menikah dengan Sofia, lepas tu baru ditarik masuk Islam. Boleh faham tak? Jangan dibalik ni. Kita ni kadang-kadang salah faham. Boleh menikah dengan Yahudi dan Nasrani, akhirnya nikah beza agama dalam satu rumah. Itu salah. Kemarin ada artis Rizky Febian sama Mahalini harus pindah dulu ke Islam baru bisa nikah. Gimana pandangannya? Gini, Indonesia punya produk hukum juga tentang nikah beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Semua agama harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing. 6 agama di Indonesia ini semuanya juga melarang nikah beda agama. Kalau ada orang-orang yang mencoba atau menjadi fasilitator sampai orang nikah beda agama, itu sebenarnya orang nggak tahu agama itu sebenarnya gitu. Ya. Menjadi pertanyaan besar dong, kalau beda agama berarti udah pasti nggak mungkin jodoh dong. Iya, ya salah satu harus masuk ke dalam agama yang di salah satu pasangannya sebelum menikah. Makanya itu orang-orang bilang kalau beda agama tuh temboknya tinggi banget katanya ya. Karena banyak hal yang harus diluruskan. Kan gini, ketika dua orang bertemu mereka jatuh cinta mau menikah, ada tembok karena agamanya beda. Tapi ketika salah satu pindah kan negara juga menjamin haknya. Kan itu ada solusinya berarti. Kenapa? Negara kan pasti punya pertimbangan kalau orang nikah beda agama yang akan terjadi begini gitu. Mungkin ada orang yang bisa menjalani setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya anak-anaknya bagaimana? Ujungnya ribet lah intinya. Yang kesian kan anaknya berarti kan bingung memilih agama bapaknya atau emaknya gitu. Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani? Maksudnya perempuan non-muslim, apakah perkawinannya sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asia, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu
Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi enggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, kan? Tuhan itu 3, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Innasyirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke, jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah, dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya. Kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal atau ridha saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Adapun kasus dengan Nabi Nuh itu berbeda, lain halnya. Ya, beda. Anda harus bedakan antara muslim dengan muslimah yang bermaksiat. Lain gitu kan? Ya. Nabi Nuh dalam keadaan muslim, dia berislam dengan baik, dalam keadaan sebelumnya sudah berumah tangga. Ya, diangkat mendapat hidayah, diangkat ditetapkan sebagai seorang rasul. Ya, sama. Nabi Muhammad SAW itu kan hanif sebelumnya. Khadijah juga demikian. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul, ditetapkan, ngajak istrinya kan berdakwah. Itu sudah berumah tangga, sudah hanif sebelumnya. Maka diajak mau ikut. Nabi Ibrahim ketika menemukan Allah, tadinya kan mencari. Lihat matahari, lihat bulan, lihat sana sini kan, sampai menemukan Allah, diajak istrinya beriman. Nabi Nuh juga dalam keadaan demikian, mendapatkan risalah, beriman, diajak istrinya. Ya? Ketika tidak mau dia beriman, bahkan anaknya tidak mau, Quran turun mengatakan innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Selesai. Pisah di situ. Tapi berarti dakwah berjalan. Ya. Sama dengan Asiyah kan? Asiyah dengan Fir'aun sudah berumah tangga sebelumnya. Ya, ketika Musa diutus didakwahi, Asiyahnya beriman, Fir'aunnya tidak. Ya kan? Cuma dia menyembunyikan imannya untuk berdakwah kan? Dia ajak dan sebagainya. Ya, itu poinnya. Itu poinnya. Tapi kalau misalnya seseorang sudah beriman sebelumnya, sudah muslim, ya, dan dalam keadaan belum menikah, tidak boleh menikah dengan pasangan yang bukan muslim atau tidak seiman. Dosa hukumnya. Dan bahkan, maaf bahasa Qur'annya, ulaika yad'una ilan nar. Nanti banyak madaratnya yang mengajak pada neraka. Hubungannya sudah salah, pandangannya sudah keliru, semuanya zina aja. Ya, haram gitu kan? Dan sebagainya. Dan segala perangkat kehidupannya akan kacau, nggak akan enak tuh. Nggak akan enak, ya. Tidak ada kemunafikan terbesar kecuali di satu tempat, mohon maaf ya, satu tempat ibadah pada Tuhan yang berbeda, tapi sama-sama saling mengingkari. Ya kan? Kita toleransi aja, nggak apa-apa, kamu ibadah di sini, saya di sini, kamu kamar sini, saya kamar sini. Tapi ketika berdoa di sini mengingkari, ya, yang itu nggak benar, ini yang benar. Ini mengatakan itu nggak benar, ini yang benar. Nggak akan maslahat kehidupannya. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya, Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu. Tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya, itu paling aneh. Adapun pernikahan silang berbeda agama, jika seorang wanitanya adalah muslimah, maka mutlak kesepakatan para ulama ijma' tidak sah menikah dengan siapapun dengan orang laki-laki yang tidak beragama Islam. Dan pernikahannya dianggap tidak sah dalam syariat, biarpun di catatan sipil sah. Dalam syariat adalah tidak sah dan hukumnya adalah zina. Jika seorang wanitanya adalah muslimah, lakinya adalah seorang non-muslim. Ini sudah harga yang tidak bisa ditawar kecuali oleh orang akhir zaman. Akhir zaman yang atas nama doktor, atas nama profesor, tapi tidak pernah membaca bagaimana ulama-ulama terdahulu, lalu memperkenankan itu semua, dan itu menjerumuskan fatwa yang salah.
Penting bagi kita untuk memahami ajaran Islam secara utuh dan tidak mencari celah dalam hukum yang telah ditetapkan. Mempertahankan akidah jauh lebih utama daripada mengikuti arus kebebasan yang bertentangan dengan syariat. Jangan sampai kelonggaran aturan dunia menjauhkan kita dari kebenaran yang hakiki. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Alright, ya udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kok bisa gitu loh ya guys ya. Kaget saya, baru tahu loh. Bisa begitu ya. Muslim atau muslimah di Indonesia itu malah kawin di gereja. Allah. Tapi memang ada undang-undangnya. Dan 6 agama itu sudah melarang juga menikah beda agama. Berarti yang istilahnya menikah beda agama itu tidak tahu tentang agama. Yaitu kata bapaknya tadi ya kan. Seperti itulah kenapa ini bisa terjadi di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kan Islam di Indonesia itu sangat-sangat besar ya. Kenapa sih kita istilahnya tidak mengedepankan itu gitu loh. Sama halnya istilahnya di Malaysia itu mereka lebih kuat daripada kita gitu kan. Soal bagaimana mereka menjalankan ataupun memberikan peraturan-peraturan kepada umat Islam di sana gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi fatwanya sudah diharamkan gitu. Tapi kalau di sini kok bisa ada seperti itu ya guys ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terhindar daripada hal-hal ini ya guys ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang memang apa ya namanya ya guys ya, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal kesesatan seperti ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Alright guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.